Pasangan calon bupati nomor urut 2 mendapatkan undian huruf E. Boleh kembali ke podium sambil masih memegang undian pertanyaan. Saya akan mengambil amplop pertanyaan yang masih tersedia di sini. Huruf E. Amplop pertanyaan masih dalam keadaan disegel dan bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara. Pasangan calon nomor 2 masih dalam keadaan disegel dan bersifat rahasia. Saya akan membuka. Saya mengundang pasangan calon nomor 2 untuk bangkit berdiri dan mendengarkan pertanyaan yang akan saya bacakan. Mekanisme pertanyaan ini saya akan bacakan satu kali saja, dan juga pasangan calon nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan durasi waktu yang kami berikan selama 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada alarm peringatan ketika 30 detik menjelang waktu selesai. Mohon disimak dengan baik, pertanyaan akan saya bacakan di sini. Pertanyaan huruf E. Jelaskan tekad Anda untuk membangun ibu kota Kepha Menanu sebagai kota sari, kawasan pesisir Wini, dan kawasan perbatasan sebagai kota pelabuhan dan perdagangan. Sejauh mana outcome bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara? Baik, terima kasih. Tekad paket fresh untuk membangun kota Kepha Menanu tidak melanjutkan kota sari, tetapi dengan satu target baru atau penamaan baru yang kita sebut dengan kota Kepha Menanu sebagai kota bersinar. Bersinar itu bersih, cerdas, sehat, aman, rindang. Untuk menciptakan kota Kepha Menanu seperti yang kami sampaikan, yang pertama adalah manajemen persampahan harus kita tata kembali untuk pengelolaannya menjadi lebih baik. Kita perlu membangun TPA-TPA yang representatif untuk pengelolaan kota Kepha Menanu menjadi kota yang bersih. Kota Kepha Menanu akan kita bangun menjadi kota yang sehat. Kota yang sehat tidak identik dengan infrastruktur kesehatan saja, tetapi salah satu yang menjadi prioritas kita adalah kita akan membangun sarana olahraga, yaitu GOR di bekas lapangan terbang Saksi. Yang berikut, kita ingin membangun kota Kepha Menanu yang menyediakan ruang-ruang publik, yang di dalam ruang-ruang publik itu terintegrasi beberapa fasilitas. Yang pertama adalah kuliner. Yang berikut, terintegrasi dengan pentas seni, terintegrasi dengan sarana belajar, karena kan kita lengkapi dengan wifi. Yang berikut, kita akan juga bangun taman bermain anak dan juga sarana olahraga. Dengan demikian, kota Kepha Menanu tidak lagi menjadi kota yang mati, kota yang tanpa geliat, kota yang tidak jelas sentra pertumbuhan ekonominya. Tetapi kota yang akan kita bangun adalah kota yang ramai, kota yang terus ada event-event yang membuat semarak kota Kepha, dan kota Kepha yang terdapat sentra pertumbuhan ekonomi baru, dan itu kita arahkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat. Berkaitan dengan pembangunan, waktu tersisa 30 detik. Pembangunan kawasan perbatasan, kita punya program khusus, yaitu adalah kita akan membangun tidak hanya kota Kepha Menanu perbatasan yang terdapat gedung-gedungnya, tetapi kita akan bangun cross border tourism.
Itu yang akan kita lakukan dalam penanganan kawasan perbatasan. Sekian dan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya saya akan mengundang pasangan calon nomor urut 3. Mekanismenya masih sama, mengambil undian yang telah tersedia tepat di depan podium dan akan ditujukan kepada saya. Undian pertanyaan yang akan saya bacakan, di mana akan dijawab oleh pasangan calon nomor 3. Durasi yang diberikan 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada alarm 30 detik menjelang waktu selesai. Silahkan boleh diambil. Pasangan calon nomor 3 mendapatkan pertanyaan huruf D. Boleh kembali ke podium. Pemirsa dan hadirin sekalian, amplop pertanyaan huruf D, di mana undian telah diambil oleh pasangan calon nomor urut 3, masih dalam keadaan tersegel dan bersifat rahasia. Pasti bersifat rahasia dan dalam keadaan disegel. Saya akan membuka pertanyaan huruf D untuk pasangan calon nomor 3. Saya mempersilakan pasangan calon nomor 3 untuk ke podium dan menyimak pertanyaan yang akan saya bacakan. Mekanisme pembacaan pertanyaan ini hanya 1 kali saja. Mohon disimak dengan baik, dan waktu untuk menjawab durasi diberikan 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada alarm pengingat 30 detik menjelang waktu selesai. Pertanyaan huruf D. Tidak bisa dipungkiri bahwa isu dan persoalan pertambangan di bumi Biin Mafo seringkali menjadi beban bagi pemerintah setempat oleh karena beberapa konflik yang terjadi, terlepas dari terdampak positif dan negatif aktivitas pertambangan yang terkadang dalam aktivitasnya kurang memahami makna pertambangan berkelanjutan dan kurang terintegrasi dengan RPJMD dan RT/RW Kabupaten Timor Tengah Utara. Jika Anda berdua terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara, langkah optimal apa yang dilakukan dalam menyikapi persoalan ini? Baik, terima kasih. Masalah pertambangan di Kabupaten Timor Tengah Utara, menurut paket Desa Sejahtera nomor urut 3, karena pertambangan di Kabupaten TTU ini memang cukup ada, namun untuk mengurus pertambangan tersebut sekarang sudah menjadi kewenangan tingkat provinsi. Memang ada peluang, tetapi peluang kita hanya melakukan konsultasi, tetapi kita tidak bisa mengambil satu keputusan. Untuk itu, menyangkut pertambangan yang ada di Kabupaten TTU, sebaiknya kita ini hindari dulu, dan kita lebih mengutamakan kalau bisa kita memprioritaskan lahan-lahan itu untuk lahan pertanian, ya, baik lahan pertanian, lahan kering, lahan basah. Saya kira ini ada tambahan dari wakil, saya silakan. Ya, memang karena pertambangan ini adalah urusan pemerintah yang lebih di atas, dalam hal ini provinsi atau pusat, maka tugas pemerintah daerah di kabupaten itu adalah melakukan konsultasi untuk kemudian bisa menata pertambangan di daerah ini lebih maju seperti apa. Dan yang kedua, paket Desa Sejahtera belum fokus pada pertambangan karena fokus kita adalah pertanian, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Timur Tengah Utara adalah pertanian. Terima kasih.
Masih ada waktu tersedia? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3 yang telah menjawab pertanyaan yang saya bacakan. Dan selanjutnya, saya akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil undian yang telah tersedia di depan podium. Mekanismenya masih sama. Undian pertanyaan akan ditujukan kepada saya terlebih dahulu, dan pertanyaan akan saya bacakan kepada pasangan calon nomor urut 1, dan pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab pertanyaan dengan durasi yang diberikan 3 menit. Boleh ditunjukkan pertanyaannya? Pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan pertanyaan huruf B. Saya akan mengambil amplop pertanyaan di sini. Bisa disaksikan pasangan calon nomor 1, amplop masih tersegel dan bersifat rahasia. Pemirsa dan hadirin sekalian, pertanyaan amplop B dari pasangan calon nomor urut 1 masih tersegel dan bersifat rahasia. Saya akan membaca pertanyaan 1 kali saja. Mohon disimak dengan baik oleh pasangan calon nomor urut 1, dan nantinya akan menjawab pertanyaan saya dengan durasi yang diberikan 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada alarm 30 detik untuk memperingatkan waktu hampir selesai. Pertanyaan huruf B. Saat ini berkembang konsep pendidikan inklusif atau pendidikan berbasis hak, yaitu pendidikan yang setara untuk semua. Artinya, tidak boleh satupun yang tertinggal dalam pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Menurut Indeks Pembangunan Manusia IPM PTU tahun 2019, rata-rata lama sekolah penduduk PTU adalah 7,51 tahun atau sekitar kelas 1 SMP. Bagaimana strategi memperluas akses pendidikan yang bermutu, terutama bagi penduduk miskin, agar terjadi pemerataan kesempatan pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Utara? Baik, terima kasih banyak berkaitan dengan pertanyaan ini. Maka tentunya yang menjadi kebutuhan kita di Kabupaten Timor Tengah Utara, pendidikan menjadi prioritas. Untuk itu pendidikan menjadi prioritas, maka ke depan yang tentunya harus dilakukan oleh paket Kita Sehati itu yang pertama, untuk menunjang bahwa kualitas pendidikannya itu bisa terdapat atau bisa tercapai di sana, maka melalui pemasangan wifi secara gratis. Karena kita lihat kondisi yang sekarang, tentunya dengan kondisi yang ini para tenaga pendidik juga mengalami kesulitan. Untuk itu ke depan lewat paket Kita Sehati nomor 1 Kristiana Muke dan Yosef Tano akan melakukannya dengan pemasangan wifi secara gratis di semua sekolah, baik itu SD maupun juga SMP. Selanjutnya juga kita akan melihatkan untuk pengembangan sumber tenaga pendidiknya lewat pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan apa yang menjadi basicnya ke depan. Sehingga kita juga menginginkan untuk pemerataan di bidang pendidikan, yaitu kita distribusikan juga tenaga pendidik yang betul-betul berkualitas pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan maupun di wilayah pedalaman. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Selain itu, ada juga perhatian kita untuk bagaimana anak-anak yang mempunyai kualitas berprestasi tetapi kemampuan ekonomi orang tua yang kurang mampu menjadi perhatian dari paket Kita Sehati, sehingga mereka pun bisa memperoleh kesempatan untuk belajar sama seperti yang lain. Itu saja, terima kasih. Masih ada waktu? Mekanismenya masih sama, ditunjukkan terhadap pemirsa dan juga hadirin sekalian yang ada di sini dan kepada saya. Pertanyaan didapatkan oleh pasangan calon nomor urut 3, yakni huruf F. Boleh kembali ke podium.
Hadirin diharap tenang selama proses debat ini berlangsung. Pasangan calon nomor 3, amplop pertanyaan ini dapat yakni huruf F masih dalam keadaan disegel dan bersifat rahasia. Pemirsa dan hadirin sekalian, amplop pertanyaan masih dalam keadaan disegel dan bersifat rahasia. Pertanyaan huruf F saya akan bacakan sekali saja, mohon diperhatikan dengan baik, dan pasangan calon nomor 3 akan menjawab pertanyaan dengan durasi waktu yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada alarm 30 detik menjelang waktu selesai. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaan huruf F. Bisakah Anda jelaskan bagaimana strategi membangun jenis infrastruktur sosial bagi pemerataan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk rakyat? Terima kasih. Strategi untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pertama, sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan. 2, peralatan kesehatan. Dan yang ketiga, sarana prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan, dan memperhatikan tenaga kependidikan dan peralatan-peralatan kependidikan agar kependidikan dan kesehatan bisa dijalankan secara menyeluruh dan merata di Kabupaten TTU ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Infrastruktur pendidikan dan kesehatan dalam kaitannya dengan ekonomi seperti yang tadi disampaikan oleh oleh calon bupati, itu adalah satu hal yang sangat baik untuk kemudian kita bisa mengembangkan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara untuk juga mendongkrak kehidupan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Karena dengan pendidikan yang baik, membangun sarana prasarana, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, masyarakat akan semakin cerdas, masyarakat akan semakin sehat, dan upaya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi juga akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Pas. Saya langsung berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu yang diberikan 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada alarm 30 detik menjelang waktu selesai. Baik, terima kasih. Dari penjelasan paket nomor urut 3 terkait infrastruktur pendidikan dan kesehatan, dapat saya sampaikan bahwa perlu diingat bahwa SD di TTU kita ada 274, tombelnya 1827, dengan jumlah gurunya 2397. Sedangkan untuk SMP itu 93 dengan rombongan belajarnya 666. Perlu diperhatikan bahwa kita perlu punya target khusus untuk dalam 5 tahun ini tuntas untuk soal infrastruktur. Dan sambil jalan kita harus berpikir bagaimana untuk pemenuhan tenaga guru, dan untuk menjamin semua proses itu bisa jalan baik, terutama semua orang bisa mengakses pendidikan dengan baik. Untuk yang kurang mampu perlu kita perhatikan seperti beasiswa dan lain-lain. Dengan demikian, ketika omong pendidikan tidak hanya soal infrastruktur, kalau sudah tuntas kita bisa masuk ke soal kualitas. Sedangkan untuk kesehatan pun kita harus punya data yang jelas untuk target bagaimana untuk kesehatan ini harus dekat kepada masyarakat. Seperti paket saat disampaikan bahwa kita punya komitmen untuk tiap desa tenaga kesehatan itu kita tempatkan minimal 2 orang.
Dengan demikian ketika orang sakit sudah ada petugas di sana untuk bisa berobat. Nah, dan akan kita fasilitasi dengan soal infrastruktur untuk mendukung kinerja mereka. Terima kasih, saya kembali. Ada yang ditambahkan? Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Mekanismenya masih sama, durasi yang diberikan yakni 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan dan akan ada alarm 30 detik menjelang waktu selesai. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kami dan teratas penjelasan dari paket Desa Sejahtera nomor urut 3. Bicara tentang pembangunan, khususnya pendidikan dan kesehatan, kita tidak saja bicara tok tentang pemerataan. Karena kalau kita bicara tok tentang pemerataan, itu harus berkorelasi juga dengan kapasitas fiskal daerah. Karena itu mesti yang dilakukan adalah melakukan analisa kebijakan pembangunan pendidikan yang membuat masalah dan kebutuhan. Kita harus melakukan kajian dan analisa itu. Dari melakukan analisa pembangunan, kita harus melakukan analisa kebijakan, membuat masalah dan kebutuhan, lalu kita akan menentukan skala-skala prioritas, karena membangun TTU tidak hanya 2 sektor itu, tetapi banyak sektor, dan itu berkorelasi juga dengan kapasitas fiskal daerah. Karena itu mesti ada skala prioritas untuk membangun dunia pendidikan dan kesehatan. Tadi sudah dijelaskan, pemerataan tidak mesti hanya menjadi tema saja, tetapi harus ada analisa yang membuat kebutuhan dan masalah, sehingga kemudian kita merumuskan kebijakan yang tepat, dan kebijakan itu tentu akan menyelesaikan masalah. Karena pemerataan tidak mesti hanya menjadi tema, tetapi harus menukik lebih lanjut untuk menemukan masalah dan kebutuhan. Demikian tanggapan kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3 atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktu yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan dan masih sama, akan ada alarm 30 detik menjelang waktu selesai. Baik, terima kasih. Apa yang ditanggapi oleh paket Sehati nomor urut 1 tentang pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini yang diangkat oleh atau diberikan tanggapan oleh paket Sehati adalah ketenagaan. Memang ya, sarana prasarana kalau sudah ada, ketenagaan juga perlu diperhatikan, sehingga benar-benar kalau gedung sudah ada tapi kalau tenaga tidak ada, juga akan nampaknya akan ke kualitas pendidikan. Demikian pun apa yang ditanggapi oleh paket nomor 2, paket fresh, tentang perlu pengkajian, bukan hanya pemerataan. Kita menyetujui apa yang kita ikut, apa yang disampaikan oleh paket fresh, bahwa semua pelaksanaan pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, waktu mau pelaksanaan itu memang harus lewat satu perencanaan, satu pengkajian yang matang. Kalau tanpa pengkajian yang matang, maka akan mubazir. Sehingga apa yang disampaikan oleh paket fresh, kami juga seperti begitu. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin tambahkan? Ya, dalam kaitannya dengan pendidikan, memang berbicara tentang pendidikan dan kesehatan. Kalau mau pendidikan itu ada guru, ada murid, dan ada proses. Dan 3 hal ini harus menjadi perhatian yang serius sehingga bisa dilaksanakan pembangunan pendidikan itu dengan baik. Demikian pula masalah kesehatan. Ada tenaga medis, ada pasien, dan ada proses, dan ada fasilitas. Sehingga untuk membuat pemerataan dan pengkajian tentang pembangunan kesehatan yang baik, seluruh proses ini harus diperhatikan. Tanpa perhatian proses yang menjadi elemen utama dalam satu sektor pembangunan, maka pembangunan itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya pemirsa dan hadirin sekalian, langsung saja kita akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali mengambil
Kemudian pertanyaan, mekanismenya masih sama, ditujukan kepada saya pertanyaannya dan akan saya baca pertanyaannya. Dan pasangan calon lainnya akan menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan pertanyaan huruf C. Amplop pertanyaan huruf C untuk pasangan nomor 1 masih dalam keadaan disegel dan bersifat rahasia. Pemirsa dan hadirin sekalian, pertanyaan masih dalam keadaan tersegel dan bersifat rahasia. Mekanismenya masih sama seperti sebelumnya, di mana pertanyaan akan saya bacakan satu kali saja, mohon disimak dengan baik. Dan pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan durasi waktu yang akan memberikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan alarm 30 detik untuk memperingatkan waktu hampir selesai. Pertanyaan huruf C. Peningkatan pemanasan global telah memicu perubahan iklim global yang cenderung tidak terkontrol dengan baik, khususnya pada daerah-daerah tertentu di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Peran pembangunan berkelanjutan adalah salah satu cara yang dianjurkan guna tercapainya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global yang menjadi tanggung jawab mulai dari level nasional sampai level pemerintah daerah termasuk kabupaten. Jika Anda berdua terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Timor Tengah Utara, kira-kira upaya atau kebijakan konkret apa yang akan dilakukan dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ketika nanti paket kita nomor 1 terpilih menjadi calon bupati dan wakil bupati. Maka yang perlu dilakukan itu adalah menghentikan budaya tebas bakar atau kebun berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu juga menerapkan teknologi pertanian dengan memanfaatkan lahan kering dan juga lahan basah secara baik dan benar. Lalu juga kita menginginkan untuk program tanam minimal satu orang itu menanam sebanyak 10 pohon, dan selanjutnya juga kita akan mengaktifkan masyarakat budaya lokal atau Meta untuk juga turut berperan serta, sehingga pada dasarnya juga Fatkana dan Ekananya di sekitar itu juga dilakukan penghijauan secara besar-besaran sehingga kita mengurangi pemanasan global yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, terima kasih. Kami tambahkan bahwa yang dimaksud dengan pelibatan suku Atun Meto untuk masing-masing menghijaukan Ekana dan Fatkana mereka itu dalam bahasa pemerintahan disebut itu satu modal sosial yang sangat besar. Dan bagaimana kita libatkan mereka untuk ikut membantu pemerintah secara langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita berpikir dan kita melihat bahwa ini sesuatu yang tidak perlu dibentuk, sudah ada. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi mereka dan mereka akan ikut mendukung pemerintahan untuk melestarikan. Karena masing-masing sudah ada Ekana dan Fatkana jelas. Karena struktur atau Meto ini sudah dibentuk, masing-masing sudah ada dengan komposisi sukunya. Dan tiap tahun ritual selalu dilakukan. Maka kalau pemberdayaan melalui itu, saya sangat yakin sumber-sumber air pasti akan sangat lestari. Karena semua itu masing-masing sudah miliki. Selain itu pemerintah pun akan memperkuat bagaimana lahan-lahan kritis ini akan kita hijaukan. Satu orang minimal 10 pohon ditanam dalam 1 tahun. Saya tegaskan kembali, tadi disampaikan oleh Ibu calon bupati bahwa kita akan menyiapkan bantuan alat pertanian supaya masyarakat dapat mengolah lahan tanpa harus tebas bakar. Katakan daerah yang bergunung seperti Nunafo Timur dan Nunafo Barat, kita siapkan tidak hanya traktor tapi eksavator untuk membuat lahannya menjadi ramah dan dia bisa berkebun menetap di situ. Maka ke depan yang tebas bakar akan dengan sendirinya terhenti.
Seperti itu. Jadi konsep dari paket kita sehati, dan memang mau tidak mau ini harus kita lakukan. Kalau tidak, suatu ketika kita akan menemukan diri bahwa kita kesulitan karena kondisi perubahan iklim. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Durasi waktu yang kami berikan yakni 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada peringatan 30 detik menjelang waktu selesai. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 1 paket kita sehati yang sudah memberikan penjelasan bagi kita semua terkait isu lingkungan. Bagi kami ada 3 masalah utama sebetulnya berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama soal air, yang kedua soal lahan kering atau lahan kritis, dan yang ketiga soal persampahan. Dan karena itu kita tidak bisa bicara penanganan satu sektor lagi, satu sektor saja, tetapi kemudian mengabaikan sektor yang lain. Karena itu pandangan kami ketika kita bicara tentang isu lingkungan, 3 hal ini mesti menjadi perhatian: air, lahan kering, dan persampahan. Penanganannya yang pertama harus ada penyediaan air baku dan air bersih. Sekarang ini sumur bor ada di mana-mana, tetapi kita tidak berpikir bagaimana mengisi kembali yang sudah dikeruk dari bawah. Ini soal, jangan sampai suatu saat PTU seperti Jakarta, karena di bawah sudah rongga dan ada penurunan. Ini ada penurunan permukaan tanah. Ini akan berbahaya. Lalu yang kedua, tentang pengelolaan sampah. Harus dipikirkan tentang TPA, pembangunan RTH, dan pengembangan IPAL dan IPLTA. IPLTA itu instalasi pengelolaan lumpur tinja dan instalasi pengelolaan air limbah. Karena itu pandangan kami ketika isu lingkungan kita bicarakan, tidak boleh kita bicara saja satu aspek, tetapi 3 aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dilepas pisahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Mekanismenya masih sama, kami memberikan waktu 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada alarm 30 detik menjelang waktu selesai. Baik, terima kasih. Paket kita sehati telah memberikan penjelasan. Namun penjelasan itu belum terlalu lengkap, karena isu lingkungan akhir-akhir ini kita lihat bukan hanya air saja, tetapi satwa yang dalam lingkungan juga habis. Ya, burung sekarang kita tidak lihat lagi. Kalau kita hanya perhatikan air dan tidak memperhatikan satwa di dalam, juga saya rasa kurang lengkap. Sehingga bagaimana caranya supaya air, satwa yang di dalam hutan itu harus benar-benar diperhatikan dengan cara apa? Itu tentunya harus ya dengan cara aturan yang harus diberikan kepada masyarakat, sehingga aturan itu bisa digunakan dengan aturan lokal. Karena dari dulu itu lingkungan, hutan, satwa, air itu tidak seperti yang sekarang. Sekarang ini air ini setengah mati, apalagi burung juga setengah mati. Harap tenang. Iya, lingkungan hutan juga sekarang habis. Nah, sekarang bagaimana untuk memulihkan kembali yang hutan, lingkungan, dan satwa ini? Apa yang harus dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 paket kita sehati? Sekian dan terima kasih. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Durasi waktu yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan akan ada alarm 30 detik sebagai pengingat waktu hampir selesai. Baik, terima kasih banyak. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh paket nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Yang paket nomor urut 2, lahan
kritis, lalu juga soal air. Berbicara soal air, maka tentunya ini menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga agar kelestarian lingkungan hidup itu terus terjaga. Dengan perlahan-lahan kita sudah harus bisa mengatakan kepada masyarakat bahwa hentikan tebas bakar. Mengapa hentikan tebas bakar? Kalau ketika kita tidak menghentikan, maka curah hujan yang datang dia juga akan terbawa dan terkikis langsung kepada muara yang tentunya juga membawa sesuatu yang tidak baik untuk dampak ke depan. Sehingga ke depan juga kita harus juga meminimalisir, setiap kakak itu sudah harus memiliki sumber resapan, sehingga dari sumber resapan itu juga bisa membantu produktivitas air itu selalu harus ada. Sehingga yang berikut lagi saya mau menambahkan bahwa pemanfaatan kita mengaktifkan juga kembali lembaga adat dengan kita mensupport anggaran, sehingga mereka juga bisa membantu pemerintah baik kabupaten, pemerintah desa maupun juga pemerintah kecamatan berkaitan dengan penghijauan dan penghijauan. Selanjutnya juga berkaitan dengan sampah, tentunya juga pada prinsipnya paket kita sehat juga sudah menyediakan program yang sama, karena juga ini sampah juga kita akan olahnya menjadi limbah, menjadi berkat. Sesuatu yang sudah dibuang kita ambil lalu kita olah sehingga menjadi penambahan ekonomi bagi masyarakat yang ada. Selanjutnya juga kita mau melihat bahwa air menjadi ini dan juga satwa yang ada di dalam juga sudah mulai berkurang. Saya mau mengatakan pada pasangan calon nomor 3 bahwa tentunya satwa yang ada di dalam itu juga menjadi perlindungan kita dan juga menjadi perhatian kita. Mengapa? Ketika kalau mereka sudah tidak ada, maka terjadinya proses penyerbukan dan lain-lain untuk tumbuhan itu juga sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah tidak berjalan dengan baik, maka konsekuensinya juga akan biasnya ke sana. Untuk menghemat air, maka ke depan kami punya satu solusi, yaitu melalui irigasi tetes. Dengan irigasi tetes, maka tentunya kita akan menghemat air dan juga kita akan menghemat tenaga. Terima kasih banyak. Masih ada waktu? Masih ada waktu? 50 detik. Baik. Kita ada program khusus untuk air itu, namanya program tanam air, panen air. Dan itu kita lakukan bersama-sama. Semua warga tinggal di Kota Kefah maupun di mana saja akan kita wajibkan buat sumur resapan. Supaya kita titipkan titik yang lebih baik ke depan. Kalau hari ini air sudah sulit, besok-besok akan semakin sulit. Maka kita rame-rame tanam air supaya besok panen air. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, saya mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan. Mekanismenya masih sama, ditujukan kepada saya undian pertanyaannya dan akan saya bacakan. Boleh menghadap ke kamera. Pasangan calon nomor 2 mendapatkan pertanyaan huruf A. Amplop pertanyaan huruf A masih dalam keadaan tersegel dan bersifat rahasia. Pemirsa dan hadirin sekalian, amplop masih dalam keadaan tersegel dan bersifat rahasia. Mekanisme menjawab pertanyaannya masih sama. Saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali saja. Dan pasangan calon nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan dengan durasi yang diberikan 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Pertanyaan huruf A. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Kemiskinan Nusa Tenggara Timur sendiri menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 adalah 20,90% atau 1,1 juta orang yang disumbang oleh 22 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur. Kemiskinan di Kabupaten Timur Tengah Utara berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2019 masih di atas rata-rata Nusa Tenggara Timur, yaitu 22,45% atau lebih dari 56.000 orang. Jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, strategi apa yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan di pedesaan?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Upaya kita sebagai responsif dan solusi untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Timur Tengah Utara, ada 3 program utama yang akan kita dorong selain program-program lain sebagai program penunjang. Yang pertama, pengembangan pertanian. Ada beberapa hal yang akan menjadi fokus kita. Yang pertama, penyediaan air baku. Yang kedua, pengembangan program unggulan kabupaten. Rukap yang akan kita kembangkan itu ada 4, sapi, kemudian jagung, ubi kayu, dan porang. Yang berikut, program pengembangan inovasi daerah. Yang akan kita dorong adalah tentang penggunaan teknologi tepat guna. Yang kedua, pengembangan pertanian terpadu dengan irigasi tetes, kemudian inseminasi buatan, kemudian breeding center, penyediaan teknologi air bersih, misalnya melalui hidran dan RO, kemudian pompa tenaga surya, embung, dan geomembran. Kemudian juga kita akan melakukan penerapan e-government, lalu teknologi pengelolaan hasil pertanian dan jaringan pemasaran. Program ketiga adalah peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah, pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin. Kita tidak menggunakan pola stimulan atau yang sementara ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten saat ini, yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya. Karena masyarakat harus diwajibkan untuk lagi atau dibebani untuk menanggung kebutuhan bahan agar rumah itu berdiri. Program kita adalah pemerintah membangun secara utuh rumah atau yang kita sebut dengan masyarakat terima kunci. Jadi pemerintah membangun rumah, tidak membantu bahan bangunan, karena perumahan juga salah satu kontribusi dalam meningkatkan angka kemiskinan. Ini 3 program utama yang kita dorong sebagai solusi untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Demikian penjelasan kami, terima kasih. Waktu masih tersedia 30 detik. Pas. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Durasi waktu yang kami berikan yakni 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2, mengatakan dari awal bahwa angka kemiskinan di TTU itu sesuai dengan data BPS itu 22,31% itu salah. Sesungguhnya yang disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa 22,45%. Sehingga ke depan solusi yang harus kita lakukan itu bahwa mendorong untuk perumahan layak huni. Perumahan layak huni tentunya juga banyak variabel kriteria kemiskinan ada di sana. Kalau lantainya itu tidak keramik, maka itu miskin. Kalau temboknya itu masih regel atau temboknya itu masih bebak, itu juga miskin. Kalau juga itu atapnya bukan seng, maka tentunya itu juga akan menjadi variabel kemiskinan yang ada. Maka tentunya ke depan kita melihat bahwa kalau pola yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 bahwa masyarakat terima kunci. Pertanyaan saya mau kembali lagi kepada pasangan calon urut nomor 2 bahwa kalau masyarakat terima kunci, maka tentunya juga kita tidak memberikan bahwa apa yang harus menjadi kontribusi dari masyarakat, terus apa yang menjadi kontribusi dari pemerintah kabupaten. Apakah pemerintah kabupaten itu langsung menyediakan dan masyarakat terima sesungguhnya? Kalau polanya seperti ini, maka kemungkinan besar itu menjadi diproyekkan. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, kita ingin untuk kontribusi antara masyarakat dan juga pemerintah, maka tentunya apa yang menjadi bahan lokal di masyarakat atau di warga penerima manfaat, tentunya dia juga harus bisa kontribusi. Maka anggarannya disediakan, uang itu hanya berputar untuk itu. Batako, batu kayu, ongkos tukangnya juga sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi isi dalamnya juga harus menjadi perhatian kita. Kualitas dari rumah itu harus bisa menjadi prioritas, sehingga sumbangsi antara pemerintah dan juga penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat, dia juga sudah harus bisa apa yang menjadi kontribusi bagi dia. Kalau dia terima secara utuh, maka tentunya ke depan dia juga akan menjadi terbiasa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2.
durasi yang kami berikan masih sama, yakni 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan dan 30 detik tersisa sebagai alarm untuk mengingatkan waktu hampir selesai. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dengar semua bahwa penduduk di Kabupaten TTU ini masih termasuk miskin yang paling. Untuk itu tadi itu tidak disinggung, itu menyangkut pendidikan. Pendidikan masyarakat TTU itu harus diperhatikan. Karena kemiskinan ini karena dia bodoh. Jadi kalau tidak ada diperhatikan menyangkut dia sarana prasarana tentang pendidikan, maka biar apapun yang dikerjakan kalau dia bodoh dia tetap miskin. Yang kedua, iya, miskin di TTU ini karena kurang perhatian guru dalam hal ini, ya, untuk bisa mendidik anak itu dari SD, tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, agar mereka bisa memahami tentang apa kebutuhan waktu dalam menjalankan waktu di sekolah itu. Ya, ini yang saya sampaikan. Mungkin ada dari tambahan wakil, silakan. Pas. Waktu masih tersedia 30 detik. Jika sudah dirasa cukup 3, saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab tanggapan dari pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Waktu yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan dan 30 detik terakhir sebagai alarm untuk memperingati bahwa waktu hampir selesai. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Berkaitan dengan yang dipersoalkan oleh pasangan nomor urut 1, dapat kami jelaskan begini, bahwa ini soal keberpihakan, fokus keberpihakan. Paket fresh jelas keberpihakannya adalah pada masyarakat kecil yang tidak mampu. Kalau kita pakai pola stimulan, sudah pasti masyarakat yang tidak punya kemampuan swadaya tidak bisa menerima program ini. Yang tadi disentil oleh paket sehati itu masyarakat yang bisa menerima atau harus punya kemampuan swadaya rata-rata adalah yang berpenghasilan atau yang punya kemampuan swadaya. Fokus kita tidak di situ. Tidak saja di situ. Fokus kita yang pertama itu adalah masyarakat miskin. Karena dia miskin, dia tidak mampu, makanya dia tidak bisa membangun rumah. Dan karena itu, terkait yang tidak punya kemampuan swadaya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan kategori yang tadi sudah disampaikan, yang punya kemampuan swadaya, kita akan pikirkan. Karena apa? Karena fokus kita itu rakyat kecil. Fokus kita itu rakyat kecil, bukan masyarakat yang sudah punya kemampuan swadaya. Hal ini harus dikorelasikan juga dengan kemampuan fiskal daerah. Kalau semua mau kita bangun, berapa kapasitas fiskal daerah kita? Karena ini membangun butuh anggaran, membangun butuh duit. Target kita untuk membangun yang menjadi tanggung jawab pemerintah 15.000 rumah saja kita butuh 1 triliun lebih. Dan ini harus kita bagi dalam target tahunan. Kalau semuanya kita urus, saya pastikan kapasitas fiskal daerah kita tidak memadai untuk itu. Karena kebutuhan untuk membangun daerah ini tidak hanya rumah. Sekali lagi ini soal fokus, soal keberpihakan. Paket fresh keberpihakannya adalah pada masyarakat kecil yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk membangun rumah secara mandiri, ataupun yang tidak bisa memberikan swadaya atas stimulan yang diberikan oleh pemerintah. Ini soal fokus, dan fokus paket fresh adalah soal pada masyarakat kecil. Lalu yang berikut soal pendidikan. Soal pendidikan program itu sudah ada. Dan kita juga harus, dan supaya anak didik bisa, waktu tersisa 30 detik, dan supaya anak didik bisa mendapatkan pelayanan baik, maka variabel-variabel yang berkaitan dengan sektor pendidikan harus dilihat juga sebagai satu kesatuan utuh. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dari kita berikan aplaus dari pasangan calon nomor urut 2.
Dengan demikian pemirsa dan hadirin sekalian, berakhir sudah segmen ketiga. Dan nantinya sesaat lagi pemirsa dan hadirin sekalian kita akan memasuki pada segmen keempat, di mana akan adanya argumen saling debat dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tetap bersama kami, debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati putaran pertama akan segera kembali. Ya baik pemirsa dan hadirin sekalian, masih dari debat publik putaran pertama pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita memasuki pada segmen keempat. Mohon diperhatikan dengan baik untuk masing-masing pasangan calon, di mana pada segmen keempat ini para pasangan calon akan saling bertanya dan saling menanggapi. Sekaligus saya menghimbau untuk para pendukung dari masing-masing pasangan calon dengan berjalannya segmen keempat ini untuk tidak meneriaki masing-masing pasangan calon lainnya yang sedang memberikan jawaban dan juga memberikan tanggapan. Dan sekaligus saya menginformasikan kepada masing-masing pasangan calon ketika hendak memberikan pertanyaan untuk fokus pada pendalaman visi dan misi dari masing-masing pasangan calon dan juga berpatokan pada tema debat, yakni paradigma membangun Timur Tengah Utara dalam semangat emansipasi dan rekonsiliasi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk debat pada segmen keempat kali ini. Pada segmen keempat ini, nantinya dua pasangan calon akan memberikan pertanyaan kepada satu pasangan calon, masing-masing waktu yang diberikan yakni 1 menit, dan pasangan calon yang diberikan pertanyaan menjawab pertanyaan masing-masing selama 3 menit, dan nantinya akan diikuti oleh pasangan calon yang memberikan pertanyaan menanggapi jawaban dengan durasi waktu yang diberikan 1 menit, dan ditutup oleh pasangan calon yang menjawab pertanyaan untuk menanggapi tanggapan dari pasangan calon lain, durasi yang diberikan selama 3 menit. Kita akan mulai. Saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan disusuli oleh pasangan calon nomor urut 3 yang juga akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Durasi yang diberikan yakni selama 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Untuk pasangan nomor urut 1, kita sehati dengan menggunakan istilah melanjutkan. Pasangan nomor urut 1 ini mau memberitahukan kepada kita semua bahwa pasangan nomor urut 1 ini merupakan bagian dari kepemimpinan yang sebentar lagi akan berakhir. Kata melanjutkan. Ada banyak hal yang bisa ditanya. Saya ingin menanyakan satu hal terkait dengan penataan birokrasi yang berhubungan dengan promosi, rotasi, mutasi, dan demosi ASN. Apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor 1 ketika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati? Terima kasih. Baik, Waktu tersisa 10 detik. masih dengan slogan melanjutkan, kami mempertanyakan terkait dengan beberapa program prioritas yang ditetapkan dalam Selesai, mohon maaf saya pasangan calon nomor 2. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Durasi yang kami berikan masih sama 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Ya, terima kasih. Sesuai dengan data kesehatan, untuk masalah gizi buruk dan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara menempati urutan tertinggi. Ibu calon bupati dari paslon nomor urut 1 selama ini hampir 10 tahun menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten TTU, yang salah satu tugas pokok adalah soal kesehatan dan gizi. Selama ini program apa yang sudah dilakukan supaya bisa mengatasi masalah? Faktanya kita menempati urutan tertinggi sehingga
patut kita duga bahwa Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Timur Tengah Utara selama ini kurang lebih 10 tahun nyaris kurang bekerja untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan untuk pasangan waktu tersisa 7 detik. Ya. Pas. Baik, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon 2 dan nomor urut 3. Waktu yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan masih ada 30 detik sebagai alarm untuk mengingatkan bahwa waktu hampir selesai. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Paket Kita Sehati nomor urut 1 dengan tagline melanjutkan pembangunan. Karena pada dasarnya pembangunan itu sustainable, artinya berkelanjutan. Yang diinginkan oleh kami bahwa apa yang sudah diletakkan oleh pemerintah daerah yang sekarang, baik itu bupati dan wakil bupati yang sekarang, dengan keberpihakan programnya untuk masyarakat, tentunya itu akan menjadi prioritas untuk kami lanjutkan. Di antaranya perumahan juga tentunya kami akan melanjutkan. Lalu berkaitan dengan gizi kesehatan juga tentunya apa yang menjadi trending topik sekarang, bahwa stunting masih menjadi penyumbang terbesar, juga akan menjadi prioritas. Sehingga ke depan harus ada intervensi dari pemerintah dan juga semua stakeholder yang ada untuk bisa membawa TTU ini ke depan yang arah lebih baik. Sehingga berkaitan lagi dengan mutasi. Nah, untuk mutasi, maka saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa kalau sudah lulus menjadi pegawai negeri sipil, maka ada satu persyaratan yang bersedia ditempatkan di mana saja. Sehingga konsep dari pemerintah daerah yang sekarang dengan adanya pemekaran kecamatan, maka tentunya juga di sana akan terjadi pemerataan dalam pendistribusian ASN. Sehingga kalau katakan yang dimaksudkan oleh paket kita nomor 2 bahwa ada ASN yang ditempatkan di Mutis, maka jangan mengatakan bahwa itu pembuangan dong. Itu merupakan pendistribusian untuk ASN sehingga bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan itu. Sehingga mari kita bisa mencermati itu dengan baik dan benar, sehingga dalam pendistribusian ASN juga kita melihat berapa orang ini kalau betul-betul dari segi kepangkatannya sudah layak, maka tentunya itu harus dipromosi dan juga disesuaikan dengan daftar yang ada. Jangan sampai dia golongannya belum mencukupi lalu kita paksakan untuk harus naik, maka ke depan itu harus betul-betul kita lihat sehingga mutasi ASN ini juga menjadi prioritas ketika nanti Kristiana Muki dan juga Yosep Tanu terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Sistem kita ke depan itu perampingan. Kita miskin struktur tetapi kaya fungsi. Itu yang perlu kita akan lanjutkan ke untuk 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya juga menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 3. Saya pikir ini pertanyaannya biasa saja. Mengapa? Karena ini untuk stunting dan kesehatan ini selama ini PKK Kabupaten juga sudah banyak berbuat. Intervensinya itu lewat PMT di setiap posyandu. Dan untuk sekarang desa model itu ada di Banfano, PMT-nya itu sampai dengan Desember 2020. Sekarang juga anggaran yang sudah disiapkan oleh PKK Kabupaten itu kurang lebih ada 111 juta juga akan diplotkan untuk PMT. Sehingga kita untuk sekarang ini stunting maupun gizi buruk, gizi kurang. Ini kondisi di TTU ini sudah mulai turun. Yang semulanya tinggi lewat intervensi yang dilakukan baik pemerintah ini. Waktu habis, saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Jawaban yang diberikan itu baru seputar mutasi. Sementara ada urusan promosi, urusan rotasi, dan urusan demosi. Terima kasih. Waktu masih tersedia 40 detik. Ini ditambahkan. Baik. Mohon untuk dipertegas lagi tentang demosi. Karena demosi itu sedang menjadi persoalan dan sedang menjadi trending topik di TTU. Pas. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Durasi yang kami berikan yakni 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Jadi kita dengar penjelasan dari paket Sehati itu bahwa anggaran sudah disiapkan. Tetapi kita lihat memang anggaran itu
sudah disiapkan dan habis tahun itu habis, tetapi hasilnya itu kurang memuaskan. Harap tenang. Iya, hasilnya kurang memuaskan. Stunting tidak turun, gizi buruk tetap. Nah, ini yang perlu diperhatikan, sehingga kalau anggaran keluar begitu banyak, kalau bisa ada perubahan. Ini yang saya tambahkan. Terima kasih. Waktu masih tersedia 20 detik. Ada yang ingin ditambahkan? Pas. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban atas tanggapan dari pasangan calon nomor 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Waktu yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan kepada pasangan calon nomor 2 bahwa mutasi dan promosi jabatan itu kita menganut sistem merit system. Jadi jangan sampai kita menjas bahwa ada spoil system, karena ada di situ ada ketentuan kepangkatan, ada kepangkatan, syarat kepangkatan itu harus diperhatikan, ada kualifikasi pendidikan dan seterusnya. Sementara kalau soal penempatan di tempat yang menurut kategori kita bahwa itu dibuang, sangat disayangkan. Karena kita memekarkan wilayah, katakan wilayah kecamatan, itu untuk diisi, mendekatkan pelayanan. Ketika kita mencari bahwa itu dibuang di Mutis, naik Beno, dan seterusnya, itu kan sesuatu kekeliruan yang tidak boleh kita tunjukkan sama sekali oleh kita para calon pemimpin. Karena itu wilayah. Kalau kita pun yang terpilih, kita pun akan menempatkan orang di sana. Tidak mungkin kita hapus kecamatan Mutis untuk orang tidak bertugas ke sana. Ini perlu kita clear, berpikir. Jangan sampai ada yang bertugas ke sana, kita menganggap bahwa itu dibuang. Mohon untuk ini kita pahami dengan baik. Yang berikut soal stunting, dapat saya sampaikan Bapak bahwa kita bukan yang tertinggi, prosentasinya 28%. Sudah mengalami penurunan yang cukup banyak. Maka ini menjadi perhatian kita. Jika Tuhan berkenan pilumuti, itulah kewajiban kita untuk bagaimana kita menekan supaya angka ini terus turun ke bawah. Jadi jangan sampai kita menjas bahwa kita stunting yang tertinggi. Tertinggi itu ada angka. Jadi saya sampaikan 28% Bapak. Jadi itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Mungkin Ibu bisa lanjut. Baik, intervensi kami selaku pengurus PKK di Kabupaten kurang lebih selama 10 tahun. Yang pertama lewat PMT, yang kedua itu pemberian biskuit itu secara gratis untuk bumil busui balita stunting yang ada, sehingga sekarang ini juga menjadi prioritas dan berkelanjutan. Beberapa waktu yang lalu juga, walaupun saya tidak lagi ini, tetapi lewat teman-teman juga tetap memberikan asupan gizi yang baik dan benar pada saat kegiatan posyandu, sehingga program ini masih tetap berkelanjutan sampai dengan 2020, Desember 2020. Ke depan ini juga tentunya akan menjadi prioritas bagi ketua tim penggerak PKK atau pengurus-pengurus PKK lainnya, sehingga harus diintervensi secara besar-besaran, baik itu oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun juga pemerintah di desa, sehingga kita jangan menjustis bahwa itu sama sekali tidak ini. Saya mau mengatakan kepada paket kita sehat, paket kita nomor 3 desa sejahtera, kalau mau mensejahterakan masyarakat dengan baik, maka mari memberikan data yang benar, jangan hanya bilang oh kita penyumbang terbesar yang tinggi. Itu yang perlu disampaikan. Cukup atau masih ada tambahan? Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Sekali lagi saya mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk kembali memperhatikan tata tertib. Saya selaku moderator dan panitia, bagi para pendukung yang hadir di sini untuk tidak melontarkan tepuk tangan ataupun yel-yel ataupun teriakan kepada pasangan calon yang sedang memberikan jawaban ataupun tanggapan. Dan dari tempat ini juga saya kembali mengingatkan kepada pasangan calon yang hendak memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya untuk fokus pertanyaan pada visi dan misi dan berkaitan dengan tema debat, serta tidak boleh mengandung provokasi, isu, sara, dan menyerang privasi pasangan calon masing-masing. Selanjutnya pemirsa dan hadirin sekalian, langsung saya mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan akan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Durasi yang kami berikan yakni 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya sampaikan bahwa yang kami perlu ketahui lebih detail terkait konsep pembangunan perumahan yang tadi disampaikan
karena ulang-ulang disampaikan soal keberpihakan kepada masyarakat kecil. Tetapi sayangnya metode yang digunakan, kalau saya tidak salah itu versi proyek, Bapak. Kalau saya tidak salah, kalau mau berpihak kepada masyarakat, versinya kalau pemberdayaan masyarakat, kita serahkan, masyarakat yang kerjakan. Jadi kami mungkin dapat penjelasan lebih soal itu untuk kita bisa clear. Terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, silakan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Mekanismenya masih sama, durasi yang kami berikan 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kepada pasangan nomor urut 2. Harmonisasi atau kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hal yang mutlak, karena antara eksekutif dan legislatif adalah unsur penyelenggara pemerintah yang ada di daerah sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kasus terbaru adalah APBD 2020 ditetapkan hanya melalui perkada. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Coba jelaskan. Cukup? Waktu masih tersedia? Cukup. Selanjutnya saya mau persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Durasi yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan masih ada 30 detik sebagai alarm ketika waktu hampir selesai. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Yang pertama saya ingin kritisi begini berkaitan dengan tanggapan kepada kami. Yang pertama, terkait dengan konsep pembangunan rumah yang kita tawarkan. Kalaupun itu dia berbentuk proyek, apakah di situ tidak ada aspek pemberdayaan di situ? Ada dong. Karena semua masyarakat terlibat dari itu. Pihak kontraktor, tenaga kerja yang memiliki armada-armada untuk itu. Dan itu lebih memberikan kepastian akan target penyelesaian rumah yang ingin dibangun. Tetapi kalau tadi yang ditawarkan soal masyarakat, menurut saya tidak ada masyarakat, melibatkan masyarakat yang disebut dengan partisipatif. Karena ini juga yang sementara dilaksanakan itu justru melibatkan supplier. Supplier itu penunjukannya penuh dengan KKN. Bahkan terindikasi ada pejabat-pejabat tertentu yang sudah punya pabrik batako baru. Itu kondisi real. Dan karena itu kita harus merumuskan formula yang lebih tepat, yang juga melibatkan masyarakat umum. Kemudian itu memberikan kepastian penyelesaian target. Kalau dia bersifat kontraktual, itu juga melibatkan tenaga kerja, para tukang, para buruh, semua terlibat. Masyarakat yang punya armada terlibat untuk angkut batu, untuk angkut pasir, dan bahan-bahan lokal lainnya. Di mana yang disebut dengan tidak ada aspek pemberdayaan? Semua memenuhi kualifikasi untuk aspek pemberdayaan. Karena program itu dilaksanakan walaupun dia bersifat kontraktual, tetapi melibatkan masyarakat banyak. Dan masyarakat banyak mendapatkan manfaat dari keberadaan program di wilayah setempat itu. Walaupun dia bersifat kontraktual. Hal lain berkaitan dengan harmonisasi. Saya dan Pak Mandus adalah mantan pimpinan DPRD dan pimpinan partai-partai politik. Terkait harmonisasi, kita pastikan bahwa ketika mayoritas rakyat Kabupaten Timur Tengah Utara mempercayakan kepemimpinan TTU ini di tangan Franky dan Amandus, kita pastikan harmonisasi politik akan terbangun dengan sangat baik. Karena kita punya pola komunikasi yang baik, kita punya agenda coffee morning setiap Jumat dengan banyak pihak. Dan terkait dengan kasus terjadi, ini hanya karena tidak ada sinergitas, tidak ada komunikasi politik yang baik antara DPRD dan pemerintah. Demikian penjelasan kami. Selanjutnya saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Durasi yang kami berikan 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih.
Saya sudah bisa jelas karena tadi sudah disampaikan bahwa konsepnya adalah kontraktual. Saya mau ingatkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan uang ke daerah maupun desa dengan tujuan bagaimana kita membangun pola pemberdayaan masyarakat dalam setiap hal. Jangan sampai masyarakat menjadi penonton di rumah sendiri. Itu yang perlu saya ingatkan. Sehingga apa salahnya membangun rumah itu masyarakat bisa bangun. Dia ada kayu, dia bisa ini, dia bisa kerjakan. Dia tahu tukang, dia bisa kerjakan. Ada keuntungan sedikit, itu rezekinya. Kenapa dikasih ke kontraktor? Itu yang kita maksudkan. Mari kita berpihak sedikit kepada kepentingan rakyat. Seperti itu. Itu yang saya mau ingatkan. Terima kasih. Saya kembalikan. Selanjutnya masih ada tambahan. Waktu 7 detik. Cukup? Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Mekanismenya masih sama, waktu yang kami berikan yakni 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih, tadi sudah dijelaskan cukup jelas ya, tetapi kami masyarakat ini mau tahu kira-kira sebenarnya akar persoalan itu di apa kali ini, sehingga antara DPR dengan pemerintah itu bisa tidak jadi sidang. Untung baik masih ada aturan yang mengatakan kalau tidak sidang berarti bisa menggunakan APBD tahun yang lalu. Kalau tidak ada itu berarti masyarakat ini rugi, sehingga masyarakat ini ingin sekali apa sebenarnya akar persoalan. Nah, ini yang dicari, sehingga kalau memang terpilih ini tidak boleh terulang lagi. Pasti. Terima kasih, saya kembalikan. Selanjutnya saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 memberikan jawaban tanggapan terhadap pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Durasi yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan, dan masih ada alarm 30 detik untuk memperingatkan bahwa waktu hampir selesai. Baik, terima kasih terhadap tanggapan balik dari pasangan nomor urut 1. Saya ingin pastikan bahwa mekanisme yang disampaikan atau tawaran pemikiran yang disampaikan yang pada prinsipnya semua anggaran kita bermuara adalah pada pemberdayaan masyarakat desa. Pola kontraktual pun itu bukan kontraktor direkturnya memperkerja itu bangunan, tetapi dikerja oleh masyarakat setempat dan dia mendapatkan upah. Dan itulah yang kita sebut dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat. Kalau kita kemudian dia harus kerja sendiri, terus dari mana kita bilang dia dapat keuntungan? Dia tidak dapat keuntungan karena pemerintah membantu bahan. Pemerintah membantu bahan di situ. Tidak ada upah di situ. Tidak ada komponen upah dalam pola stimulan. Jadi dari aspek mana kita mengatakan bahwa itu ada manfaat untuk pemerintah? Justru itu membebani pemerintah, membebani masyarakat, karena dia mesti menyediakan tambahan biaya untuk menyediakan bahan-bahan untuk melengkapi kekurangan bahan yang disediakan oleh pemerintah. Itu membebani, bukan menguntungkan. Jangan dibuat pemikiran terbalik. Justru kalau polanya stimulan, masyarakat menjadi beban. Kalau dia polanya kontraktual, banyak orang terlibat di situ, dan itu yang kita sebut yang multiplier effect. Multiplier effect terjadi di sana. Jangan dibalik pemikirannya. Karena kalau pola stimulan, masyarakat akan menjadi beban. Dia terbebani. Lalu yang berikut terkait dengan pertanyaan tanggapan pasal nomor 3. Kita pastikan kalau kepemimpinan Kabupaten Timur Tengah Utara ini ada di Franky dan Amandus, kita pastikan APBD Kabupaten Timur Tengah Utara tidak pernah akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Tidak pernah akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Karena apa? Pihak-pihak ini mesti menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama. Tentunya tetap berpijak pada aturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata kelola keuangan daerah. Itu harus menjadi rujukan kita. Itu harus menjadi pijakan kita, sehingga
semua pihak harus menghilangkan ego masing-masing dan kita menjadikan aturan sebagai panglima pijakan kita. Sekian dan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan sekali lagi, saya sebagai moderator dan mewakili panitia menginformasikan kepada para pendukung yang hadir di sini untuk kembali tidak melontarkan tepuk tangan, teriakan ataupun yel-yel untuk mendukung masing-masing pasangan calon, atau juga melontarkan teriakan terhadap jawaban dan tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon lainnya. Kita akan kembali ke pertanyaan yang akan diberikan oleh masing-masing pasangan calon. Namun kembali saya ingatkan bahwa pertanyaan berpatokan pada tema debat dan pendalaman visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, tidak boleh mengandung provokasi, isu dan sara, serta menyinggung privasi dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Durasi waktu akan memberikan yakni 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih banyak untuk pasangan calon nomor urut 3. Tadi disampaikan bahwa TPU penyumbang terbesar untuk gizi buruk, gizi kurang, dan juga stunting. Nah, kalau berbicara soal gizi, maka tentunya juga berbicara berkaitan dengan ketersediaan pangan dalam keluarga, baik itu dari segi kuantitas maupun juga dari segi kualitas. Nah, sekarang yang tadi disampaikan bahwa jumlah angka stunting, angka kemiskinan, jumlah angka stunting dan juga gizi buruk pada bayi balita dan juga ibu hamil itu meningkat. Saya mau mengatakan kepada paket nomor 3 bahwa datanya seperti apa, karena dulu juga beliau pernah menjabat sebagai kepala dinas PMD. Tentunya apa yang harus dilakukan ketika beliau menjadi kepala dinas PMD dan juga mitra kerjanya adalah juga PKK. Saya yakin tentunya juga kami memiliki program dan apa yang menjadi intervensi dari Bapak selaku skala itu menjadi pimpinan OPD terkait. Terima kasih banyak. Datanya harus dijelaskan Bapak kepada kami sampai dengan per bulan Agustus atau sampai dengan selesai. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, silakan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Durasi yang kami berikan 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Kami langsung saja. Terkait visi dan misi paket desa sejahtera, rumusannya hampir sama dengan RPJMD tahun 2018-2021, hanya menghapus kata secara lestari. Rumusan itu kebetulan sama atau ada pertimbangan lain? Baik, yang kedua, tagline paslon nomor urut 3, desa sejahtera. Tetapi tidak ada program utama di dalam program-program yang menyebut desa. Mohon penjelasan. Waktu masih tersedia 30 detik. Cukup, pasangan calon nomor 2. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi pertanyaan dari masing-masing pasangan calon. Waktu yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh paket Sehati nomor urut 1 tentang gizi buruk dan angka stunting yang tinggi, ya memang dalam pelaksanaan memang saya sebagai kepala dinas PMD, tetapi program dan keuangan anggaran itu diberikan kepada PKK untuk menindaklanjuti. Ya, bukan berarti saya yang harus memberikan data pada kesempatan ini. Yang harus memberikan data karena PKK yang melaksanakan anggaran menyangkut gizi dan stunting itu, maka PKK lah yang tahu. Nah, saya yang dapat laporan. Itu pertama. Yang kedua menyangkut visi misi. Hampir sama dengan tahun anggaran visi misi tahun anggaran 2016-21, maka begini, sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 pasal 42 huruf A poin 4 yang berbunyi demikian. Naskah visi misi dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wakil wali kota dan wakil wali kota
telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Terus Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 40 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Ayat 1, RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi, visi misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ayat 2, visi misi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye. Artinya apa? Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, memang persoalan di TTU ini kita lihat sama saja, semua sama, baik dari paket nomor 1, paket nomor 2, cuma formulasinya itu ada yang sama, ada yang tidak sama. Apakah kalau persoalannya sama kita tidak bisa Waktu habis. Kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Durasi yang kami berikan yakni 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang menjadi prihatin bagi saya kalau seorang pemimpin seperti paket nomor 3 maka tentunya juga akan menjadi celaka yang luar biasa. Apalagi sebagai seorang kepala OPD yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui berkaitan dengan data stunting dan juga angka gizi buruk yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya mau mengatakan bahwa angka stunting itu di Kabupaten Timur Tengah Utara itu sudah menurun dari yang semula itu dari 37, sekian persen sudah turun menjadi 21,7%. Untuk itu mari pada kesempatan ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa kami sebagai mitra PKK tentunya juga seluruh anggarannya itu bersumber pada apa yang nanti akan diberikan oleh dinas terkait dalam hal ini OPD, sehingga kalau menjadi pemimpin maka tentunya juga kita harus bisa tahu berapa jumlah anggaran atau berapa jumlah sasaran stunting dan juga gizi buruk, gizi kurang, sehingga saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Mekanismenya masih sama. Waktu yang kami berikan yakni 1 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan itu sebetulnya hanya membingkai untuk menjaga keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Tetapi dalam merumuskan visi strategi, setiap pemimpin itu punya visi masing-masing. Mestinya lebih kreatif untuk merumuskan visi, karena visi ini tidak bisa dijiplak. Visi ini adalah isi kepala pemimpin tentang masa depan daerahnya. Aturan ini hanya membingkai untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Ini hanya menjaga keberlanjutan pembangunan karena kita punya RPJPD. Tetapi visi setiap calon harus lebih kreatif untuk bagaimana menggambarkan tentang mimpi kita, visi kita tentang kemajuan daerah dan masyarakat kita. Terima kasih. Cukup? Langsung saja kita akan mendengarkan jawaban atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2 yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu yang kami berikan yakni 3 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ya memang data itu seorang pemimpin harus tahu tentang data itu, tidak dipungkiri. Tetapi kalau dari bawahan kalau tidak memberikan data yang jelas, pasti harap tenang. Ya toh, pasti pemimpin tidak akan tahu. Ya. Harap tenang. Ini ya, itu yang pertama. Karena data itu datangnya itu dari staf. Tidak mungkin pemimpin dia harus turun yang ambil data secara keseluruhan sendiri. Apa gunanya staf yang ada di bawah situ? Harap tenang untuk peserta. Yang kedua, visi misi. Visi misi itu kalau menurut visi kami tidak mengkopi, ya. Tetapi pikiran kami ini pas, apa yang kami tuangkan itu pas bersamaan dengan visi misi tahun 2016-2021.
Tidak, coba diteliti baik-baik. Tidak ada yang sama. Sehingga apa yang kami lakukan ini benar-benar itu adalah keluar dari seorang calon pemimpin bupati dan wakil bupati. Itu. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Masih ada waktu? Baik, dalam kaitannya dengan visi dan misi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak calon bupati, kita orang TTU, siapapun yang ada, punya mimpi yang sama tentang TTU ke depan ini harus jadi seperti apa. Dan apa yang kami rumuskan itu kebetulan sama dengan apa yang ada, tetapi kalau diperhatikan betul, cara kita mencapai visi itu berbeda. Mimpi yang kita mimpikan bersama, cara kita menuju ke sana itu berbeda. Karena itu program kami sangat berbeda dengan apa yang dituangkan dalam apa yang dikatakan program 5 tahun yang lalu. Tetapi itu yang ingin kami tegaskan untuk kita pahami bersama. Cara mencapai tujuan yang kita cita-citakan bersama itu ternyata berbeda. Tapi kita semua punya mimpi yang sama tentang daerah ini harus seperti apa. Jangan sampai tiap orang punya mimpi, lalu daerah ini ke depan, lalu akhirnya jadi tercabik-cabik. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3. Dengan demikian pemirsa, sesi debat antara pasangan calon bupati dan wakil bupati pada segmen keempat ini telah berakhir, dan kita akan kembali mendengarkan argumen penutup dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati pada segmen kelima. Jangan kemana-mana, debat publik putaran pertama pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Timur Tengah Utara akan segera kembali. Pemirsa dan hadirin sekalian, masih dari debat publik putaran pertama pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Timur Tengah Utara. Kini tiba saatnya di segmen terakhir, yakni closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Mereka akan menyampaikan argumen mengapa masyarakat TTU harus memilih pasangan calon tersebut. Saya akan mempersilakan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan argumen penutup. Durasi waktu yang diberikan yakni 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari tempat ini, saya Kristiana Muki dan juga Yosep Tanu mengajak kita seluruh warga masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Mari kita sama-sama kita sehati nomor 1 Kristiana Muki, Yosep Tanu berkomitmen melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh pemerintah daerah sekarang dan berupaya memperbaiki berbagai hal yang masih kurang dan berkomitmen juga dengan hati untuk kemajuan Timur Tengah Utara. Maka pilih kita sehati nomor urut 1 pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Sekali lagi, Kristiana Muki dan Yosep Tanu mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk coblos nomor 1, dan kita sehati mengajak seluruh kaum perempuan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mengantar 1 orang perempuan menuju TTU 1. Mari kita sehati, bersatu, berjuang, menang. Terima kasih. Masih ada waktu? Boleh pendukung dari pasangan calon nomor urut 1 memberikan tepuk tangan terhadap pasangan calon nomor urut 1. Pemirsa dan hadirin sekalian, langsung saja kita simak bersama. Inilah pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 2. Durasi yang kami berikan yakni 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara yang kami hormati, kita ingin agar TTU ini berubah dan keluar dari kekelaman yang kita alami selama ini. Karena itu kita ingin mendapatkannya melalui Pilkada 2020 yang nantinya akan menelurkan pemimpin yang benar-benar baru, orang baru yang punya visi baru, yang memiliki gaya kepemimpinan yang baru, yang inovatif dan solutif.
Kita sekarang membutuhkan pemimpin yang solutif. Karena itu maka pilihlah paket fresh Henricus Franky Sonoa dan Amandus Nahas yang akan bersama-sama kita wujudkan TTU bersinar. Salam dua jari, Fresh menang. Terima kasih. Bapak pasangan calon dari nomor 2, pendukungnya yang sudah ada di sini memberikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya pemirsa dan hadirin sekalian, langsung saja kita simak bersama. Inilah argumen penutup dari pasangan calon nomor urut 3. Durasi waktu yang kami berikan 2 menit terhitung sejak kata pertama diucapkan. Kami Paket Desa Sejahtera mengajak masyarakat TTU, mari kita bersatu membangun TTU agar kita hidup lebih sejahtera dengan 3 program prioritas. 1. Membangun pertanian dengan menjadikan Unimor Fakultas Pertanian sebagai mitra strategis. 2. Membangun perumahan lengkap dengan perabotnya. Jadi tidak ada yang bilang setengah masyarakat, setengah pemerintah. Yang ketiga, membangun kesehatan pendidikan yang merata dan terakses. Untuk itu kami Paket Desa Sejahtera mengajak Bapak Ibu masyarakat TTU untuk jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 tusuk nomor urut 3. Desa Sejahtera, Desa Sejahtera, Desa Sejahtera. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tepuk tangan sekaligus dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa di rumah, ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara yang akan membawa perubahan 5 tahun ke depan untuk Kabupaten Timur Tengah Utara. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk serangkaian debat yang telah berlangsung.